yang menceritakan tentang kondisi sekarang dengan data sekunder, dengan dukungan data sekunder. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmud di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Teman-teman semuanya, para sahabat juara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait dengan contoh esai untuk tema pendidikan. Kebetulan esai ini pernah saya perlombakan dan pernah menjadi juara. Pada waktu itu teman-teman, saya pernah menjadi juara untuk lomba menulis esai ini, juara pertama dan juga juara ketiga. Untuk teman-teman yang ingin melihat contohnya, langsung saja teman-teman, ayo langsung kita melihat contohnya. Baik sahabat juara, kita akan lari atau akan menuju pada contoh esai yang pernah saya perlombakan dan waktu itu pernah menjadi juara. Sahabat juara ini menjadi juara lomba menulis esai nasional tentang kependidikan. Nah, mungkin sahabat juara pengen atau mencari referensi bagaimana sih sebenarnya contoh penulisan esai yang pernah menjadi juara, dan ini contoh esai terkait dengan topik pendidikan. Itu bisa banget melihat konten saya, karena saya akan menjelaskan dari awal contoh sampai dengan akhirnya gitu. Nah, ini ada bagian struktur keputusan esai ya sahabat juara ya, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Untuk contohnya sendiri sahabat juara, kita akan bahas tentang topiknya. Contoh untuk kepenulisan esai yang saya buat ini, sistematikanya itu tergantung dari panitia penyelenggara lomba. Biasanya setiap panitia penyelenggara lomba, baik dari institusi pendidikan atau dari lembaga pemerintah dan lain sebagainya atau komunitas, itu berbeda-beda. Dan ini kebetulan ini ada tulisan abstrak untuk penulisan esai gitu. Nah, ini judul yang saya angkat, kita akan bahas terkait dengan topiknya terlebih dahulu nih. Topiknya adalah mengkritisi multi anggaran dana bantuan pemerintah di sekolah terhadap penanaman jiwa anti korupsi pada anak. Kajian penerapan metode pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya mengangkat dari metode pendidikan dari buku karya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa? Ki Hajar Dewantara itu ya tokoh pendidikan yang sudah dikenal dan ini pahlawan nasional gitu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu salah satu tokoh nasional yang memberikan sumbangsi besar dalam pendidikan di Indonesia gitu kan. Nah, ini ada abstraknya gitu kan ya. Ada abstraknya. Ini saya mencoba mengkritisi multi anggaran dana bantuan pemerintah, berhubungan banget ya dengan pendidikan ya. Ini alhamdulillah waktu itu saya berhasil menjadi juara 1 untuk lomba menulis esai gitu. Nah, ini adalah korupsi menjadi masalah besar bagi Indonesia berdasarkan Transparansi Internasional pada tahun 2010. Nah, ini dalam Montessori 2012, Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Pasifik. Nah, ini abstrak atau latar belakang yang kita buat. Abstrak itu rangkuman dari tulisan, serangkaian tulisan dari latar belakang, dari isi, dari pendahuluan. Ini kita buat seperti itu. Nah, ini kita membuat abstraknya gitu kan. Nah, ini ternyata korupsi di Indonesia ini tinggi nih. Apa sebenarnya salah satu wujud pemberantasan korupsi dilakukan dengan melalui pendidikan, karena pendidikan akan mampu membentuk karakter mental, di mana karakter mental menjadi sikap dominan yang paling menentukan pencegahan korupsi. Nah, upaya internasional penerapan metode pendidikan Ki Hajar Dewantara dinilai mampu membentuk itu semua. Yang menyoroti hal terpenting di sini adalah gagasan Ki Hajar Dewantara dalam menciptakan kemandirian pendidikan dengan tidak menerima bantuan dana yang bersifat mengikat, sehingga memberikan efektivitas keberhasilan dalam upaya penanaman jiwa anti korupsi pada anak. Nah, ini salah satu model atau teori dasar teori kita itu dari gagasan Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti itu singkatnya sahabat juara. Nah, ini untuk bagian pendahuluan. Nah, ini tulisan esai. Kalau sistematikanya itu beda-beda ya, tapi kalau misalnya dalam umumnya sih kalau perlombaan itu tidak tercantum antara pendahuluan, isi, dan penutup. Tapi kalau ini tercantum, karena ini memang aturan dari panitianya seperti itu waktu itu gitu. Jadi ada bagian pendahuluan dan lain sebagainya, ada abstrak, hampir mirip sih dengan karya tulis gitu. Nah, untuk pendahuluan ini saya mengangkat tentang Indonesia. Jadi membuat pendahuluan untuk esai itu yang mudah dan paling
ringan kita buat adalah kita menggagas menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan pada gagasan kita itu penting untuk dilakukan. Gagasan kita itu penting untuk diimplementasikan. Nah, itu membuat kalimat pendahuluan. Misalnya membuat kalimat pendahuluan itu seperti ini. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki populasi dan kekayaan alam yang luar biasa. Bangsa yang mampu menjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial penjajah dengan darah, peluh, dan semangat yang berkobar serta pantang menyerah. Bangsa yang dicita-citakan oleh pendirinya sebagai sebuah negara yang bersahaja dan dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Bukan seperti sekarang, Indonesia menjadi bangsa yang dilanda korupsi yang cukup tinggi berdasarkan Nah itu tadi teman-teman. Jadi sahabat juara itu perlu membuat kalimat yang menceritakan tentang kondisi sekarang dengan data sekunder, dengan dukungan data sekunder. Karena kalau kita melakukan penelitian ya waktunya panjang sekali ya sahabat juara ya. Jadi sahabat juara bisa menggunakan dengan kata-kata sekunder. Kalau sahabat juara ingin membuat penjelasannya bisa membaca ini ya, semangat. Nah ini ada indeks persepsi korupsi IPK Indonesia peringkat ke-1 ke 100 dari 183 negara di dunia, masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Asia, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura gitu kan. Nah, kita menjelaskan tentu korupsi menjadi sebuah tanggung jawab besar yang dituntaskan di mana berdasarkan undang-undang. Nah, ini kita perlu juga membuatnya gitu. Nah, cara efektif untuk mengatasi korupsi ini gagasan dari kita didukung dengan teori yang sudah ada, tapi masih menceritakan bagian latar belakang ya sahabat juara ya. Ya, namun yang menjadi problem dan penerapan Ki Hajar Dewantara sampai saat ini adanya multidimensi bantuan pendidikan dan pemerintah yang dinilai berpengaruh besar terhadap penanaman jiwa anti korupsi Pagayana. Bagaimana tidak? Dengan adanya multidimensi bantuan dana yang dinilai tumpang tindih seperti dana biaya operasi sekolah atau BOS, Kartu Indonesia Pintar, bantuan siswa miskin, BSN, billing, bina lingkungan, dan lain-lain tersebut, pada akhirnya banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan pendidikan itu sahabat juara itu menjadi benteng terakhir untuk menuntaskan permasalahan korupsi. Nah itu kita mengangkat masalah itu. Nah itu pendidikan harus bisa menjadi solusi gitu kan. Nah itu menurut latar belakang nih sahabat juara bisa membaca dan mendalaminya tentang penuntasan korupsi. Nah selanjutnya kita melakukan pembahasan sahabat juara. Pembahasan itu kita membahas itu menjelaskan tentang bagaimana sih urgensi atau kondisi korupsi di Indonesia. Nah kita bisa mengangkat seperti itu. Korupsi di Indonesia tidak dapat dipastikan dimulai sejak kapan dan tidak pula dapat diprediksi hingga kapan. Nah ini kan sebuah pernyataan dan fakta yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa memprediksi kapan sih korupsi di Indonesia bisa berakhir gitu kan ya. Nah ini kita bisa menjelaskan tentang korupsi di Indonesia gitu. Sahabat juara bisa membacanya ya. Nah terus penanaman jiwa anti korupsi melalui metode pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah kita memberikan gagasan bagaimana penanaman jiwa anti korupsi melalui metode pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu kan. Indonesia merupakan bangsa yang berjuang kemerdekaan. Nah ini melalui gagasan atau karya Ki Hajar Dewantara. Segala upaya untuk menunjuk derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Nah ini Ki Hajar Dewantara ya. Ini ada dari gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara gitu kan. Nah ini saya mengulas buku, saya jadikan topik esai karena pada waktu itu sahabat juara saya berangkat dari ini itu karena korupsi di Indonesia memang cukup tinggi, meskipun sampai sekarang juga kita akui lah ya korupsi di Indonesia masih mudah ditemukan dan banyak sekali yang ketangkap OTT KPK lain sebagainya itu ya sahabat juara ya. Nah ini bangsa yang maju dan mau bersaing. Nah ini kan kita bisa menjelaskan dari sini sistem-sistemnya multi anggaran. Nah ini lebih pada kajian dari gagasan Ki Hajar Dewantara kita dukung dengan kondisi yang sekarang masih relevan gitu, masih relevan, solusi yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara ini relevan gitu kan. Dana BOS diluncurkan namun mengikat bagi sekolah sehingga kebebasan untuk merdeka dibatasi. Maksud mengikat di sini adalah sekolah yang menilai bagaimana dilarang mengut biaya ke murid-murid, yang mana penarikan biaya tersebut sebenarnya bermaksud untuk mengembangkan fasilitas pendidikan sekolah. Nah seperti itu. Jadi kita kajian-kajian ini kita sahabat juara bisa juga langsung membacanya, tidak perlu mendengarkan saya, hanya perlu membacanya saja bisa gitu kan. Nah itu.
Ini adalah contohnya. Terlebih lagi dengan banyaknya jenis bantuan pendidikan yang dijual oleh pemerintah, ini membuka peluang terjadinya tidak pidana korupsi oleh oknum yang berada di dalam sistem tersebut. Hal ini terjadi karena pemerintah sulit mendeteksi dana bantuan yang diluncurkan karena banyak sekali dana bantuan yang diluncurkan. Nah, gitu kan. Dana bantuan itu tidak menjadi satu padu atau satu data atau satu dana bantuan yang khusus diberikan pemerintah untuk pendidikan. Ada banyak sekali kan. Nah, itu kan. Itu bisa menjadi berdasar kita gitu. Jadi ini dari gagasan teorinya Ki Hajar Dewantara. Lalu ada juga dari gagasan Ki Hajar Dewantara tersebut didukung atau kita perkuat lagi dengan kondisi saat ini. Nah, menulis esai itu seperti itu sebenarnya. Kalau dalam bidang pendidikan itu mudah lah ya. Kita juga bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini gitu. Ini dari sumber website juga nggak masalah kalau sumber websitenya selama alamatnya go.id, karena ini identitas dari pemerintah gitu yang bisa dipercaya gitu kan. Nah, ini sahabat juara, ini terkait dengan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Hal ini cukup menantikan mengingat dana pendidikan yang diluncurkan pemerintah masuk untuk menyediakan rakyat, malah masuk ke kantong pribadi. Tindakan ini seharusnya sekolah-sekolah dapat memperlakukan sistem biaya sendiri. Seharusnya kita tidak menerima subsidi dari pemerintah, dari orang tua atau badan lain yang membatasi kebebasan kemerdekaan itu. Nah, jadi kalau dana pemerintah itu membatasi kemerdekaan, itu bisa menjadi permasalahan ya. Ini dari kajiannya Ki Hajar Dewantara gitu kan. Nah, ini sahabat juara bisa menyimak atau membacanya sambil membacanya gitu kan. Menjelma menjadi pondok pesantren asrama anak Ki Hajar Dewantara. Ini gagasannya. Sistem pesantren sebagai besar sebenarnya sama dengan sistem taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sistem taman siswa. Bahkan untuk saat ini ya sahabat juara, itu ada universitas terkenal di Yogyakarta, bahkan di Indonesia itu Universitas Taman Siswa atau dikenal dengan Tamsis. Nah, itu adalah ada Ki Hajar Dewantara di situ, peran besarnya gitu. Nah, itu ya. Upaya penanganan jiwa anti korupsi melalui penutup kesempatan tidak korupsi dari bantuan atau anggaran pendidik sekolah. Nah, setelah kita membuat bahasan terkait dengan isi dalam esai, kita membuat kalimat penutupnya. Nah, kalimat penutupnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya nggak perlu panjang-panjang sahabat juara. Jadi sahabat juara bisa membuat kalimat penutup itu jangan lebih banyak daripada pendahuluan gitu. Jadi lebih simpel aja dari pendahuluan gitu. Karena penutup ini harapan kita gitu. Harapan dari gagasan yang kita ambil, tapi di situ ada opini kita yang mendukung pernyataan kita untuk benar-benar terjadi dan diimplementasikan. Nah, seperti itu sahabat juara. Nah, ini kesimpulannya nih. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dapat dikatakan bahwa penanaman jiwa anti korupsi kepada anak dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan ajaran Bapak Ki Hajar Dewantara di seluruh lapisan pendidikan dalam masyarakat. Hal ini diupayakan dalam bentuk tidak mengelontarkan multi bantuan dana pendidikan, apalagi yang bersifat mengikat suatu sistem pendidikan tertentu, karena hal itu akan memberikan efektivitas kegagalan dalam tingginya kasus korupsi terhadap bantuan yang ada di dunia pendidikan. Sebagai follow up, catatan akhir, saran yang perlu disampaikan adalah perubahan sikap tanggung jawab yang baik, di mana kita diberikan tanggung jawab terhadap seseorang ataupun sekelompok dapat berperubahan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, itu teman-teman. Nah, itu kalimat kesimpulan di sini bab 3. Ini sebenarnya hampir sama dengan karya tulis ya. Nah, itu ada kalimat kesimpulan meskipun tidak tersurat ada saran, tapi di sini ada kalimat di kesimpulan ini ada sarannya ini sahabat juara. Nah, itu tadi ya sahabat juara untuk contoh dari esai yang pernah menjadi juara dengan topik pendidikan. Nah, sahabat juara bisa mengkomunikasikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan sahabat juara. Nah, sahabat juara bisa juga membaca atau mengulangi video ini dengan membacanya. Dan mohon maaf untuk videonya memang tidak di-share untuk wordnya, karena bagi saya ini adalah karya. Jadi kalau sahabat juara nanti pengen mencontoh bisa menghubungi akun Instagram Arena Lomba, bisa nanti kapan-kapan akan di-share gitu. Nah, itu ya sahabat juara. Untuk sebagai catatan akhir juga sahabat juara, ini aturan umum dalam kepenulisan esai yang sahabat juara perlu ketahui. Jadi karya esai itu harus asli, tidak plagiat, belum pernah dipublikasikan. Nah, ini adalah aturan umum dalam kepenulisan esai. Jadi tidak boleh plagiat ya dari karya orang lain. Kalau kita mengambil karya berhasil penelitian orang lain untuk memperkuat opini kita, oke, tidak masalah selagi dicantumkan nama penulisnya. Tapi kalau misalnya
tidak dicantumkan itu namanya plagiat. Dan yang kedua adalah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak bisa kalau menulis esai dengan kalimat lo, gua gitu. Nah itu nggak bisa sahabat juara. Jadi membuat kalimat misalnya dengan kalimat yang baik dan benar gitu. Terus yang ketiga adalah tidak mengandung unsur sara. Nah, pornografi ini juga jangan, kalau bisa tulisan esai itu jangan mengandung unsur sara, kecuali memang topiknya berbau atau mengangkat kita permasalahan politik yang berbau sara, misalnya seperti itu. Itu bisa, tapi jangan sampai kita memberikan opini pada masyarakat bahwa suku kita atau budaya kita itu yang paling benar atau lain sebagainya gitu. Itu tidak bisa kalau dalam penulisan perlombaan esai. Yang keempat adalah disertai dengan sitasi atau kutipan. Namanya esai itu harus ada sitasi atau kutipan dari karya sebelumnya yang memperkuat gagasan kita dalam kepenulisan esai. Ini untuk aturan umumnya. Untuk struktur kepenulisannya yang pasti ada 3, yaitu ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Itu saja sahabat juara untuk contoh esai yang pernah menjadi juara dengan topik besar tentang pendidikan. Semoga saja sahabat juara bisa mengetahui dan membaca, sekaligus jika ingin mencontoh silakan saja. Yang pasti saya berharap tulisan atau karya video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dengan video-video arena lomba selanjutnya. Arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi.